perkotaan lagi. Nah, kali ini aku bakal ngunjungin sebuah kota besar yang terletak di utara Pulau Jawa. Mana lagi kalau bukan Semarang. Perjalanan seperti biasa dimulai dari Terminal Giwangan pukul 7 pagi naik bus dari PO Haryanto, sebuah bus kelas patas yang melayani trayek Jogja Kudus via Magelang. Buat pembayaran tiketnya bisa beli di meja pembelian tiket kalau kalian naik di dalam terminal atau langsung ke kondekturnya kalau kalian naik dari luar terminal. Buat tarifnya sendiri, aku bayar cukup seharga 70.000 dengan relasi Jogja Sukun dan langsung dikasih tiket yang bentukannya kayak gini. Ternyata selain Giwangan, bus ini juga ngetem cukup lama di Terminal Jombor, tepatnya dari pukul setengah 8 sampai pukul 8:15 baru diberangkatin lagi. Ini cocok sih buat kalian yang tadi belum sempat sarapan atau mau ke kamar mandi. Ya sekitar pukul 9:10 bus ini masuk di Terminal Tidar Magelang dan jujur, ini kali pertama aku tahu wujud asli Terminal Tidar Magelang yang ternyata bagus banget loh. Bahkan nih ya, aku zoom tuh ada hiburannya. Tapi aku nggak turun ya karena bus ini nggak ngetem lama. Tapi aku nyempetin juga buat sarapan pakai bekal yang aku bawa dari rumah tadi. Pukul setengah 10 bus kembali berangkat dan kita langsung disambut kemacetan proyek flyover dan underpass Canggu. Canggu apa Canggu ya bacanya? Flyover underpass pertama di kota Magelang yang rencananya bakal memperlancar arus lalu lintas di sekitar sini juga ke arah Kopeng dan Salatiga. Hal yang paling ditunggu ketika perjalanan Jogja Semarang via Magelang adalah ketika sudah melewati Kecamatan Secang, jalan berubah berkelok dan naik turun disertai pemandangan perbukitan yang cakep banget. Ternyata bus ini nggak belok kanan di simpang lingkar Ambarawa, tapi malah lurus masuk kota Ambarawa sehingga perjalanan tuh agak tersendat. Pukul setengah 11 bus ini masuk sebentar di Terminal Bawen, terus langsung ngetol. Nah ini yang kalian lihat di sekitaran tol Bawen ini adalah persiapan proyek jalan tol Bawen Jogja yang nanti bakal ketemu tol Jogja Solo di Junction Sleman atau yang tadi di dekat Terminal Jombor itu. Jam 11 keluar tol Sukun dan akhirnya sampai juga diriku di Semarang dengan total waktu tempuh selama 4 jam. Wah, cukup lama tapi seru sih karena di first time aku lewat jalur ini naik bis. Dari Terminal Bayangan Sukun tadi, awalnya aku tuh niat naik Trans Semarang ya ke tempat pertama yang bakal aku kunjungi. Karena haltenya pun juga nggak begitu jauh sih dari tempat aku turun dari bis tadi. Tapi ya karena udah nunggu 15 menitan lah ya, dan pas itu tuh aku mendadak sakit perut banget. Jadi aku putusin buat naik ojol aja seharga 30.000 yaitu ke Lawang Sewu. Ya, Lawang Sewu, salah satu tempat yang paling ikonik di Semarang ini jadi wisata yang wajib dikunjungi buat nandain kalau kalian udah ke Semarang. Ibarat kata gak afdol kalau ke Semarang gak mampir ke Lawang Sewu. Buat tiket masuknya sendiri cuman bisa dibayar melalui QRIS ya atau non-cash dengan tarif yang ada di layar atau kolom deskripsi. Dimana buat tiket terusan yang dimaksud itu adalah kalian bisa dapat tiket tambahan ke ruang khusus tentang PT KAI sesuai logo di karcis cetaknya ini. Secara umum Lawang Sewu terbagi jadi 8 bagian dan cuma 4 diantaranya yang bisa dikunjungi. Pertama, Gedung A yang terletak di sisi kiri dari arah pintu masuk. Terlihat sebagai gedung utama, isi gedung ini adalah koleksi hal-hal yang berhubungan dengan sejarah perkereta-apian Indonesia. Kalau kalian lihat ada bangunan dengan menara ikonik dari luar seperti ini, dalamnya tuh ternyata nggak boleh dimasukin sembarangan dan isinya cuma sebuah tangga yang menghadap kaca dengan hiasan mosaik yang bagus banget ini. Next
Ada gedung C yang merupakan gedung kantor pemasaran dan UPT teknis. Isinya kebanyakan tentang sejarah pemugaran Lawang Sewu yang disusun di dinding bergelombang ini. Dan ada juga material asli Lawang Sewu di awal berdirinya dulu yang dipajang dalam kotak-kotak kaca seperti ini. Kemudian buat fasilitas umum nih ya, ada toilet yang terletak persis di seberang gedung A yang menurutku bersih dan wangi banget. Jadi jangan takut ya kalau kesini. Di sudut halaman depannya, tepatnya di antara gedung B dan C, ada fasilitas food court yang ngejual beberapa makanan. Dimana karena pas itu panas ya, jadi aku tuh beli es teh sama tahu gejrot. Di sudut belakang gedung B ada musola yang rapi dan tertata seperti ini dengan adanya mukena yang bisa dipinjam. Jelas adalah gedung B. Gedung terbesar di Lawang Sewu sekaligus satu-satunya gedung bertingkat yang bisa dimasuki pengunjung. Masuknya bisa via musola atau dekat food court tadi, dimana kalian bakal ngelewatin lorong panjang yang terang ini. Isinya kebanyakan toko souvenir dan ada satu ruang buat nonton pamerannya PT KAI dalam bentuk yang beda nih dari pameran-pameran biasanya. Syarat masuknya cukup dengan bayar tiket tambahan di awal tadi. Terus habis dicek petugas, kalian tunggu di ruangan ini dan ikuti aja arahan selanjutnya masuk ke dalam ruang warna-warni ini, di mana nanti pegawainya bakal ngejelasin singkat dulu tentang fungsi Lawang Sewu sebagai stasiun zaman kolonial hingga berubah jadi cagar budaya sejak 2011. Atau di sini kakak pengen naik kereta dengan suasana berbeda, bisa ke mesin kereta Ambarawa ya kak, karena jalurnya itu melalui pemandangan, sawah-sawah gitu. Mungkin sedikit yang saya sampaikan karena di dalam sudah ramai ya kak ya, bisa langsung saja. Beda kayak isi museum di gedung sebelumnya, di sini kalian bisa nonton sejarah perkeretaapian Indonesia dalam bentuk video di layar segede ini dengan durasi 12 menit. Kira-kira begini cuplikannya. Buat ke lantai 2, akses tangga naik dan turun itu beda. Industri di sini nggak ada apa-apa sih, ya cuma lorong kosong sih. Tapi biasanya ini nih spot yang biasanya buat foto orang-orang itu. Tapi dari sini kalian justru bisa lihat seluruh bangunan Lawang Sewu sekaligus jalan dan Tugu Muda Semarang di kejauhan sana. Menjelang sore pas ngelanjutin perjalanan, aku mampir bentar beli oleh-oleh buat mamaku di toko lumpia ini. Jelas nih, terakhir banget aku nyempetin ngunjungin Kota Lama Semarang di sore hari. Sesuai nama, ini adalah kawasan kota dengan vibes bangunan lama khas Eropa yang merupakan tinggalan zaman kolonial. Jadi kalian udah masuk di Kota Lama itu dari arah Lawang Sewu adalah dari jalannya yang udah berupa paving, tepatnya dari jembatan Berok ini. Buat yang bawa kendaraan pribadi sih, tadi aku lihat ada tempat parkirnya ya. Soalnya jalan di sini cuma satu arah ke barat. Jadi kalau mau eksplor kebalikannya ya jalan kaki kayak aku gini. Meskipun bentuk bangunannya lama, tapi fungsinya udah modern kok. Ada warung, kafe, misu, dan minimarket. Dan kira-kira begini suasana Kota Lama Semarang. Oke, karena udah sore ya, tepatnya pukul 5, dan karena budgetnya emang nggak cukup buat nginep, jadi aku bakal langsung pulang ke Jogja. Rencana awal sih aku bakal jalan kaki dari Kota Lama ini ke stasiun Tawang, terus naik Trans Semarang tujuan terminal apapun lah yang datang duluan.
Entah itu dia ke Terboyo, ke Sukun, atau ke Bawen. Termasuk, nah ini, bus pulang ke Jogja nanti aku belum tentuin ya mau naik bus apa, karena aku emang nggak ngincer bus tertentu. Kalau masih ada bus Jogjaan via Magelang ya aku ikut, tapi kalau harus transit Solo juga nggak apa-apa. Malah nanti bisa jadi perbandingan cepat lewat mana. Cus, jalan lagi. Ternyata di antara Kota Lama dan Stasiun Tawang ada spot ngelamun dan mancing sesyahdu ini, yaitu Polder Tawang, yang ternyata tujuan utamanya buat mengendalikan muka air di Kota Lama biar nggak banjir, mengingat lokasi Stasiun Tawang ini emang sering banjir. Nah inilah kawasan Stasiun Tawang. Tapi aku nggak bakal naik kereta ya, mainkan cuma numpang halte. Tentunya tanpa nunggu lama aku langsung dapat Trans Semarang Koridor 21 tujuan Bawen, sekaligus Trans Semarang keberangkatan terakhir dari Stasiun Tawang ke Bawen. Hampir aja ya aku tuh nggak dapat Trans Semarang sama sekali. Disinilah keseruan bermula. Jadi Trans Semarang yang aku naikin dari Stasiun Tawang tadi itu kan turun di Terminal Bawen jam setengah 8, dimana jam segitu udah nggak ada satupun bus yang tersedia. Akhirnya aku diajak ibu-ibu yang dari tadi bareng sama aku di stasiun buat naik bus arah Solo, karena beliaunya turun di Boyolali. Nah buat naik busnya sendiri itu kalian bisa dari Indomaret seberang Terminal Bawen. Nanti bakal diarahin kok sama beberapa mas-mas yang ada di situ. Dan pukul 8 malam sesuai keinginan aku beruntung langsung dapet bis yaitu Sugeng Rahayu dengan tarif cukup 23.000. Gokil, murah banget loh ini. Hal yang paling aku suka dari naik SR ini adalah ketepatan waktunya, karena cuma 14 menit kemudian bus ini udah masuk kota Salatiga tanpa ngetol. Krunya pun juga ramah karena langsung ngarahin semua penumpang arah Jogja buat turun dan transit di Tugu Kartosuro aja nantinya. Baru aja duduk, tiba-tiba udah dikabari kalau kami udah tiba di Tugu Kartosuro. Dan setelah aku cek lagi di galeriku, tauku kan Solo Semarang itu 2 jam ya. Itu pun lewat tol, ya kan? Kayak mentok 2 jam lah ya. Nah ini tanpa tol cuma 1 jam 15 menit. Dan cuma nunggu 15 menit, akhirnya aku langsung dapet bus arah Jogja, yaitu Sugeng Rahayu lagi, alias wow, ini keberuntungan datang bertubi-tubi namanya. Apalagi ini yang kelas batas arah Bandung dengan seat dan suasana yang jelas lebih nyaman, dingin dan senyap dibanding yang tadi aku naikin dari Semarang. Harganya pun jelas beda, yaitu 30.000.
Oke, pukul setengah 11 malam alias 1 jam kemudian, akhirnya aku tiba di Terminal Giwangan. Yang berarti perjalanan Jogja Bawen via Magelang butuh waktu 3,5 jam, sedangkan kalau via Solo cuman butuh waktu sekitar 2,5 jam. The one and only naik Sugeng Rahayu. Terima kasih udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku terus semangat upload konten liburan buat kalian semua.